mereka udah disiapin mereka udah punya sekarang yang namanya ChatGPT, betul. ChatGPT. Tapi kenapa ChatGPT itu kayak kurang Maksimalin Pak ya, kayak kurang dimanfaatin. Bahkan yang tragis buat saya itu untuk ngeprom aja mereka masih bingung. Ya, betul. Ini nih harusnya jadi bahan renungan ya. Betul Pak, benar. Halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo, hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hari ini balik lagi bareng aku, Muhammad Zamir Cidan, sebagai host pada episode Botram kali ini. Nah teman-teman, hari ini kita udah kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa lagi. Pastinya kita di Botram selalu mendatangkan narasumber bintang tamu yang pasti luar biasa, menginspirasi, yang bakal ngobrol, sharing dan cerita bareng kita di Botram. Dengan pengalaman, wawasan, dan mungkin akan menambah highlight baru lah untuk kita penonton di semua. Nah, jadi hari ini kita topiknya cukup seru untuk teman-teman mahasiswa, di mana ini adalah salah satu kegiatan yang sering dan banyak banget informasi yang dibutuhkan dari kegiatan ini, yaitu lomba-lomba buat teman-teman mahasiswa. Nah, untuk membahas topik kali ini kita sudah kedatangan salah satu dosen TRM. Beliau juga merupakan seorang yang sering mendampingi teman-teman mahasiswa dalam mengikuti perlombaan. Beliau adalah pembina mahasiswa untuk kegiatan lomba-lomba mahasiswa. Langsung saja teman-teman kita sambut Pak Rio. Halo Pak Rio, selamat datang Pak. Iya. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini cukup cerah sih Pak ya, kalau dilihat tadi, karena biasanya kita hujan mulu Pak sekarang. Hujan ya Pak. Mudah-mudahan ini jadi pertanda baik. Amin. Mudah-mudahan episode kali ini jadi seru Pak ya, karena cuaca cerah nih. Oh ya teman-teman, perlu diketahui juga nih Pak Rio ini salah satu orang yang menginisiasi Pak ya, podcast Botram bersama Pak Adi pada saat itu Pak ya. Betul. Boleh cerita dikit nggak Pak buat teman-teman nih, kira-kira gimana sih Pak asal Botram dikit aja gitu Pak? Oke, boleh ya. Jadi dulu itu saya sama Pak Adi terutama ya, nama Botramnya sendiri sebenarnya kan memang karena kita TRM ya, obrolan ini TRM apa gitu ya, Tram oh ya udah yang Botram ini. Dari situ saya memang sempat coba ngide juga nih ke Pak Adi. Pak, ini karena namanya Botram itu kan kita sambil makan-makan nih. Iya, santai gitu Pak ya. Iya betul. Nanti deh kita ada tuh. Oke, ditunggu Pak. Sudah yang santainya. Iya. Oke. Berarti itu Pak ya, kenapa namanya tuh obrolan, karena pengennya ya kita santai aja di sini Pak ya, kita ngobrol. Tapi obrolnya tuh kalau kata Gen Z sekarang, anak-anak sekarang tuh daging semua Pak gitu ya. Jadi informatif semua gitu isinya Pak ya. Oke, baik. Kita juga mau ngucapin terima kasih banyak Pak buat Botram ini khususnya, karena menurut saya pribadi dan teman-teman juga pastinya jadi terbantu gitu Pak, untuk apalagi kan kayak kita tuh kadang mahasiswa tuh kurang mendapatkan informasi gitu Pak. Nah, dengan adanya Botram ini mudah-mudahan ya informasi yang tadinya kurang tersampaikan jadi bisa lebih tersampaikan lagi gitu Pak ya ke teman-teman. Oke Pak, kayak yang saya mention di awal tadi gitu Pak, Pak Rio ini kan salah satu dosen TRM juga. Kemudian Pak Rio ini sering sekali menjadi pembina untuk perlombaan Pak ya bagi teman-teman mahasiswa. Nah, boleh nggak Pak mungkin kenalan dikit Pak, sekarang Pak Rio ini mengajar mata kuliah apa, terus juga untuk kegiatan pembinaan lomba itu seperti apa sih Pak biasanya bareng Pak Rio? Mangga Pak. Oke, hatur nuhun. Ya, jadi dulu itu saya alhamdulillah dipercaya sama Kaprodi itu mengajar pokoknya yang berbau programming. Berbau programming karena saya backgroundnya dulu juga di informatika. Terus S2 kebetulan saya ambilnya teknologi media digital dan game. Jadi memang khusus game lah. Khusus game Pak ya, iya betul. Nah, cuman karena memang di sini juga kita udah punya dosen game yang fenomenal. Udah pada tahu nih pasti teman-teman Pak ya. Jadi saya memang diarahkan dan karena dulu saya memang
seneng ya istilahnya ngulik-ngulik lah ya, ngulik-ngulik. Ngoprek Jadi Pak ya. ngoprek, Iya. ngoprek ini itu. Nah, saya diawali dengan apa sih, mobile apps. Jadi dulu Oh, saya pernah oke. ngajar mobile apps. Iya iya. Jadi kalau Saya sekarang mobile. tuh apa, pemrograman perangkat bergerak Ya, multimedia ya multimedia sekarang itu. bener Pak. Nah, seperti itu. Jadi yang penting masih ada codingannya. Nah, Mm. terus saya tuh sedikit banget ngajar yang berbau materi sebetulnya. Jadi kebanyakan Praktik praktek. semua Pak ya. Iya, Karena betul memang saya betul. sempat request sih Iya. ke Kaprodi, siapapun Iya. Kaprodi di ini ya. Pasti praktik Pak ya Ya, saya pengennya. mintanya, tolong dong, saya mah praktisi lah. Jadi Betul betul Pak. kalau saya ngajar materi nanti takutnya sesat. Ya karena pasti teman-teman mahasiswa nggak pernah ketemu Pak Rio belajar materi nih pasti Pak ya. Ya, Pasti selalu di lab praktek gitu. betul. Kalaupun ada, saya mungkin teman-teman di sini juga pernah mungkin yang ngerasain. Jadi ketika ada teorinya, saya pasti suruh belajar mandiri. Oke. Udah belajar mandiri ya, karena sekarang kan udah banyak lah ya Betul, platform ya. benar-benar Mau Pak. dari YouTube juga bisa, Iya. bahkan sekarang ChatGPT. GPT sekarang Pak, bener banget Pak. Jadi itu bisa dipelajari, walaupun bukannya saya nggak mau ngajarin ya, mungkin saya bisa kasih di awal ya esensinya apa gitu Betul, ya. betul. Itu mereka nanti bisa coba kejar ulik Benar. gitu. Tapi yang saya angkat banget tuh ya memang di Praktik prakteknya. ya, karena kita pun kan vokasi kan Pak ya. Kita Betul. lebih banyak prakteknya justru daripada teori Pak ya. Betul Oke. itu. Ya kayak gitu. Nah, terus sempat ngajar game juga. Mhm. Nah, itu nanti mungkin ada inilah hal yang menarik juga nih Ah, saat saya megang game. iya Kak, Jadi menarik, yang tadinya seru nih. sudah sama dosen fenomen. Sekarang balik ke Pak Rio gitu Pak ya. Dapat amanah itu juga. Iya. Waduh, saya cuman memang semenjak saya kesini ya, maksudnya bergabung dengan TRM, Yap. saya memang sudah punya visi khusus gitu ya. Oke. Di mana saya ingin merubah paradigma orang-orang gitu ya, terutama di bidang multimedia. Yap. Jadi multimedia itu, elemen multimedia itu ya nggak hanya seperti yang kita bayangkan sekarang. Kalau Zamir mungkin taunya multimedia elemennya apa aja sih? Misalkan kan ada animasi, betul terus Pak, apalagi tuh, video, mungkin ya nyelip-nyelip audio gitu. Audio, ya. Terbatas banget sih Pak. Gitu Bahkan iya, bahkan kayak waktu itu sempat di episode yang beberapa episode yang lalu tuh kan sempat bahas juga sama Pak Dudi Pak. Bahkan saya baru tahu kalau multimedia ini ternyata ada di dunia penerbangan gitu Pak. Bahkan itu sih maksudnya kayak ternyata seluas itu Pak ya multimedia tuh. Betul, betul. Dan ini saya spesifik yang ingin saya angkat itu sebetulnya, atau yang ingin saya bawa itu, bahwa hardware itu salah satu elemen multimedia yang nggak bisa dilepasin. Iya betul Nah, betul itu betul. yang ingin saya angkat sebetulnya. Makanya saya waktu S2 itu sebetulnya apa ya? Ya abis-abisan inilah ya, abis-abisan ngulik Ngulik gitu Pak ya, ngoprek. ngoprek demi untuk mengangkat si Hardware menjadi elemen multimedia. Multimedia. Setuju. Karena banyak banget manfaatnya. Ya nanti mungkin bisa inilah ya. Bakal kita bahas lebih lanjut Pak ya. Oke, baik Pak. Gitu. Terus buat yang tadi Pak, Bapak sebagai, kan yang kita kenali Bapak ini sebagai pembina lomba tuh Pak. Nah itu gimana Pak ceritanya? Oh iya, nah jadi awalnya itu saya sebelum ke lomba sebetulnya awalnya saya ada ngebina, kalau sekarang mungkin startup ya. Kalau dulu belum jadi startup, jadi memang tim biasa. Memang awal mulanya ingin ikut lomba. Jadi ada waktu itu angkatan 2019. 2019. Cuman masih collabs nih sama prodi lain. Oh, Jadi masih hanya TRM, betul. ada satu anak lagi, maksudnya satu member itu dari prodi lain Pak ya. Oke. Nah, ingin coba ikutan satu lomba, di situ saya coba angkat satu topik gitu ya. Yuk kita coba bikin garap ini gitu, garap produk. Jadi saya tuh selalu kalau misalkan untuk lomba, kita awalinya langsung bahas produknya kira-kira seperti apa gitu ya. Nanti dari produk itu kita, kalau saya mungkin bahasakannya, kita kulitin. Ya, dikulitin Pak. Produk ini kita kulitin sampai nanti akhirnya bisa dapetin ini dari segi kemanfaatan si produk ini tuh apa sih. Mungkin nanti kalau misalkan kita larikan yang sekarang ini kan saya ke game ya.
nanti game ini kira-kira tujuan akhirnya tuh seperti apa. Oh, oke Ke oke. arah sana gitu. Hmm. Jadi sebisa mungkin yang memang punya value lebih yang ke arah manfaat. Nah, awal mulanya dari situ, dan pertama kali nyoba itu kita alhamdulillah langsung jadi finalis. Wah, berarti pertama nyoba udah langsung terpilih Jadi finalis Pak ya? finalis. Wah. Walaupun nggak menang ya. Iya. Tapi jadi finalis itu menurut saya, wah udah. Iya, maksudnya kayak apalagi untuk pertama kali nyoba gitu Pak ya, dan itu pun untuk sampai di titik finalis kan juga nggak gampang kan Pak, banyak Betul. apa Banyak stepnya. step yang harus dilewati dulu gitu Pak. Oh, Betul, wow, banyak menarik. stepnya. Dan saya karena waktu itu memang ya saya tuh nothing tulus banget ya. Iya. Maksudnya sama semua tim juga, setiap misalkan ada yang collab sama saya gitu, pengen coba masuk ke lomba, ya udah kita nothing tulus, tapi kita upayakan semaksimal mungkin. Okay. Nah, pada saat yang pertama kali itu, karena ya tadi Nothing tulus gitu ya, jadi kita tuh nggak ngerasa setiap step yang kita laluin itu tuh berat. Oke. Seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, have fun aja. Have fun. Oh iya, menarik Have Pak. fun aja. Nah, cuman dari situ pada akhirnya setelah pencapaian jadi finalis itu ya, itu akhirnya saya jadi kayak punya dapat formula. Saya punya resep tersendiri. Iya. Jadi nemu Pak ya, polanya gitu Pak ya. Oke. Walaupun baru pertama kali ya, tapi dari pertama kali itu jujur saya pribadi ketika memang ada mahasiswa yang minta seperti itu, ya buat saya, wah ini saya kayaknya ya dapat kepercayaan. Dapat kepercayaan dari mahasiswa untuk ngebina itu, ya buat saya oke, kita coba cek kalau lomba itu gimana sih. Saya ulik dulu, kira-kira peluang biar bisa menang gitu Pak. Ya, at least masuk ya, betul Pak. Dulu ya. Itu kayak gimana sih gitu. Kita lihat dulu lombanya seperti apa dan jadi saya bikin riset tersendiri. Oke, berarti ada riset dulu gitu Pak ya. Oke. Untuk saya pribadi saya ngeriset dulu. Dari situ saya coba cek celahnya ya, peluang-peluangnya seperti apa. Nah, di situ saya coba dorong ke mahasiswanya. Oke. Nah, di percobaan pertama itu akhirnya bisa nih dapat. Iya, udah ada formulanya gitu Pak ya. Iya, oke. Udah deh, nanti kita coba lagi kalau misalkan ada kesempatan lagi. Nah, begitu mencoba lagi yang kedua kali, jadi tahun berikutnya. Ini lombanya saya spesifik dulu ya. Yang kita ikutin itu memang yang Belmawa ya. Jadi karena apa? Karena dari kemahasiswaan, ini juga nanti teman-teman ya bisa di ini kan. Belmawa itu lomba-lomba yang diadakan sama Belmawa, seperti kalau terakhir kemarin kan Gimastik, terus nanti ada Satria Data, ada LIDM. Nah, itu kan lomba-lomba dari Belmawa. Kenapa sih kita fokusnya di situ? Pertama, rekognisi, betul Pak. Karena ini kan itu, yang dicari mahasiswa rekognisi Pak. Selain itu cuan, betul, benar Pak. Soalnya kita menang selain dapat dari penyelenggara, dari kampus itu, sekarang tuh alhamdulillah gede banget. Gitu Pak ya. Ini juga bisa jadi inilah ya, motivasi betul Pak. Nah, jadi saya fokus dulu ke lomba-lomba yang seperti itu dulu. Biar apa? Biar saya tahu kira-kira peluangnya di titik mana aja gitu ya, seperti itu. Nah, makanya ketika dapat formula pertama kali, nah tahun kedua kita ikutan lagi, alhamdulillah jadi juara 3. Keren Pak. Tapi kita memang waktu itu ya saya ngangkatnya masih hal yang sama. Jadi penasaran nih. Ini kok kemarin baru finalis Pak ya. Setelah nemu formula dicoba lagi Pak ya. Dan terbukti formulanya Pak ya. Ya, alhamdulillah, karena ketika yang percobaan kedua ini kita coba sasar hal spesifik yang kira-kira peluangnya sangat besar di lomba itu gitu ya. Jadi kita belajar dari pemenang sebelumnya. Kita pelajari, ternyata ini di titik ini nih jadi sasaran gitu. Udah kita coba lagi. Kita coba dengan produk yang sama. Produk yang sama kita coba, tapi tetap harus di-upgrade karena betul, ada peningkatannya pas ya. Betul. Syarat dari penyelenggara lomba juga nggak bisa kalau misalkan yang sama. Iya, yang plek-plek nggak bisa Pak ya. Jadi harus memang di-upgrade lah gitu. Kita upgrade speknya dan memang signifikan pengupgradeannya, dan kita sasar titik yang tadi. Kita sasar titik yang tadi, alhamdulillah
Dapat Pak ya. Iya, dapat. Wah. Makin yakin Makin aja yakin gitu Pak ya. saya dengan Makin resepnya. makin yakin dengan formula tadi Iya, Pak ya. dengan formula itu. Karena udah terbukti gitu Pak ya. Nah, dari situlah saya akhirnya ya lebih bersemangat ya, Hmm. lebih bersemangat maksudnya wah bisa nih saya coba pakai lagi ketika nanti ada teman-teman yang memang mau ini Ikutan gitu, lomba gitu Pak ya. ikutan lomba, Oke. saya bisa pakai Pakai formula lagi. Gitu. Oh, wah, keren banget sih Pak. Jadi menemukan formulanya sendiri gitu Pak ya. Dengan riset juga dan pengalaman di awal tadi gitu Pak ya. Oke, nah mungkin kita akan langsung masuk ke topiknya Pak yang udah kita sempat singgung di awal tadi. Yaitu kita kan bakal membahas soal lomba nih Pak, lomba buat mahasiswa. Karena ya menurut saya pas banget nih hari ini ngobrol bareng Pak Rio selaku Bapak pembina teman-teman yang sering ikut lomba. Jadi harapannya tadi mungkin dari pengalaman Bapak yang udah berapa kali membawa teman-teman mahasiswa ke perlombaan, jadi kita bisa dapat informasi lebih gitu Pak soal perlombaan. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ada info nih. Bahwasannya di bulan Januari kemarin, Pak Rio dianugerahkan sebagai top 5 dosen berprestasi bidang kemahasiswaan, di mana prestasi ini didapatkan karena beliau membimbing lomba. Untuk itu, kami ucapkan selamat untuk Pak Rio dan selamat menunjukkan menonton. Nah, mungkin ini sih Pak, mau nanya lagi soal jenis lomba gitu Pak. Maksudnya kayak kegiatan lomba seperti apa aja yang kira-kira bisa kita ikutkan gitu Pak sebagai mahasiswa gitu di TRM khususnya Pak. Oke. Nah, ini mungkin sedikit share ke ininya aja ya. Maksudnya saya share-nya ya udah yang udah Ya, pernah dilalui betul, aja ya, betul, seperti betul itu Pak. ya. Jadi Gemastik itu udah pasti. Oke. Gemastik LDM itu rata-rata teman-teman ya ada yang mempercayakan juga gitu Iya. ya, saya menjadi pembimbingnya. Nah, jadi di situ pun saya sebetulnya gini loh, ketika ada teman-teman yang ingin ikut lomba terus minta saya jadi pembimbing, saya pun sebetulnya mempercayai bahwa mereka tuh memang potensinya memang ini ya, Iya. memang eligible banget lah untuk melakukan itu, dan alhamdulillah selama ini orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang memang minta saya jadi pembimbing itu justru saya yang bersyukur. Iya. Bersyukurnya kenapa? Oke. Wih, ini anak-anak jago-jago. Iya. Ngomong Emang jago-jago. pada niat berarti Pak ya Emang pada ngerjainnya. niat, Oke. alhamdulillahnya kayak gitu ya, Hmm. kayak gitu. Jadi saya sebenarnya hanya ngasih tips-tips dikit lah, Iya. gitu. Sedikit resep-resep ini tuh Iya. coba dipakai dan mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, memang Iya. ya berhasil gitu, alhamdulillah. Hmm. Nah, tadi jenis-jenisnya yang Belmawa itu ya. Ya, yang Jadi Belmawa Pak. Gemastik, LIDM. Kalau Gemastik kita biasanya ngincer di yang game, Oke. yang permainan sama video di LIDM sih. Oh, Video yang ininya di LIDM sama animasi. Oh, Kalau yang oke. yang Gemastik itu animasi. Sempat adalah yang coba masukin. Cuman memang alhamdulillah yang kemarin terakhir juara 2 itu game ya, di Gemastik Gemastik Pak ya. LIDM kita jadi finalis terus untuk video. Oh, Alhamdulillah oke. itu masuk. Memang belum terlalu pecah telur nih LIDM. Iya, di LIDM Pak ya. Karena memang saingannya makin tahun itu makin berat. Makin berat Pak ya. Signifikan banget loh ininya perubahannya ya. Maksudnya si rival-rival itu tuh pesertanya Pak ya. pesertanya Iya. tuh, wah mereka tuh kualitasnya tingkat kenaikannya Signifikan, Pak. signifikan. Oke. Makanya kita effortnya memang harus lebih Pak ya. kuat ya, Kuat. Oke, harus oke, oke. lebih. Itu terus selain yang Belmawa, nah ini yang udah dialamin juga oleh salah satu tim yang sampai hari ini alhamdulillah masih saya bina juga. Kita dapat kesempatan selalu ikutan udah 2 kali nih, Oke. yang Garena. Oh iya. Suka main Yes. ini kan, Iya Pak. game-game Garena. Iya betul, yang diselenggarakan sama Garena Pak ya. Ya. Nah itu dapat juga kemarin jadi finalis. Oh, Jadi wow. finalis 2 kali. Memang belum dapat kesempatan untuk menang ya. tapi menurut saya mereka dapat pengalaman di situ tuh itu udah Betul. sangat berharga. Itu berharga sekali benar Pak. Apalagi sampai ke finalis Pak ya. Itu udah step yang jauh justru Pak. Karena yang saya lihat menariknya itu adalah ketika penjurian. Kalau di Garena ya. Oke. Ini nanti teman-teman juga mungkin nanti bisa sambil cek ya. Jadi penjuriannya itu ini ada yang dari Garenanya langsung. Oke. Jadi di juri
dilakukan apa ya maksudnya? Ya kayak gitu ya. Penjurian Pak ya. Penjuriannya itu dilakukan sama para profesional, terutama ini yang dari luar gitu ya. Jadi kita nanti bisa dapat pengalamannya tuh, kita bisa tahu ini standar secara internasional tuh Internasional. seperti apa sih. Oke, menarik ya, Itu tuh benar-benar. yang menurut saya perlu disyukuri sama Iya, teman-teman. sama teman-teman yang jadi peserta di situ ya Pak ya. Oke. Walaupun ya sekarang belum dapat. Iya. Kayak gitu. Yang penting lah dapat pengalaman. Betul, setuju Pak. Oke. Gitu. Ya berarti cukup banyak sebenarnya Pak yang bisa teman-teman mahasiswa ikutin, apalagi khususnya mahasiswa TRM Pak ya, di mana kita kan TRM tuh nguliknya game, terus juga animasi dan juga video tuh, berarti bisa ikut di lomba-lomba Belmawa tadi gitu Pak ya. Betul. Oke. Memang yang, nah ini nih, ini juga mungkin pengen sekalian saya ini ya. Boleh saya Pak. Encourage nih teman-teman nih. Jadi nanti juga kita kan tahun ini bakal ada lomba harusnya ya, ada lomba. Nah ini informasi juga buat teman-teman, Gameastic, LIDM itu udah nggak ada tahun ini. Oh gitu Pak, udah nggak ada tahun ini. Kita di blend, udah di blend. Jadi Satria Data, LIDM sama Gameastic itu udah di blend, udah bareng merge, namanya jadi Gelatik. Oh ya, Gelatik. Info mengenai penyelenggaraan Gelatik memang sampai hari ini saya juga belum dapat info lebih lanjutnya ya. Tapi tetap saya nyiapin teman-teman untuk ikut serta di sana gitu ya. Nah, cuman gini maksud saya, ketika setiap kita pengen ikutan lomba itu, nah ini persiapan ini yang memang kita harus siap, dan ini untuk terutama untuk tim-tim yang baru mau ikutan itu ya, harus berani. Harus berani dulu Pak ya. Selain berani ambil resiko ini ya, waktunya pasti banyak keganggu. Waktu pasti banyak keganggu. Kenapa? Waktu tidur kalian bakal keganggu. Pak ya, bakal kurang jadi ya Pak ya. Karena saya biasanya juga yang kemarin juara 2, alhamdulillah ya The Hoop ya, saya mention aja. Iya betul. Teman-teman dari The Hoop. The Hoop itu mereka nyiapin lomba itu hampir setahun sebelum. Wah, gokil. Berarti lumayan lama Pak ya persiapannya teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi gini, ini saya buka dikit. Spill Pak ya. Spill dikit. Jadi berarti 2024 kemarin The Hoop alhamdulillah juara 2. Persiapan mereka dari 2023 setelah pengumuman The Hoop itu juara 3, kan di tahun 2023 juara 3 betul. Juara 3. Juara 3 tuh masih boleh ikutan. Oke. Pokoknya sampai kalau dia belum juara 1 masih boleh ikut gitu Pak. Oke. Tapi kan kalau ngikutnya pakai game yang itu aja ya nggak seru ya. Nggak seru betul Pak. Nggak seru. Jadi saya kasih challenge, ya udah nanti kita ikutan lagi tapi kita bikin game yang baru. Itu kita udah mulai planning itu setelah beres pengumuman tuh masih langsung udah ngeplan berarti Pak ya. Kita udah ngeplan. Nah kita minggu depan kita ini ya. Langsung ada rencana gitu Pak ya. Mulai brainstorming lagi. Langsung kontan gitu Pak ya. Wah harus langsung coba lagi nih gitu Pak. Oke. Jadi kayak gitu ya persiapannya teman-teman. Jadi maksud saya gini loh. Maksud saya jangan sampai nanti kita punya niat yang bagus gitu ya. Tapi persiapannya misalkan sebulan sebelum acara, itu mungkin bisa. Cuman itu kita harus bandingkan atau benchmark sama tim lain yang persiapannya ternyata lebih matang gitu Pak ya. Betul setuju Pak. Nah itu mesti kita persiapkan dengan matang tuh. Oke. Nah, kan bicara soal lomba tadi Pak, kemudian juga soal persiapan. Cuman sebelum kita membahas soal kepersiapan yang harus dilakukan teman-teman nih Pak, saya pengen tahu dulu Pak, sejauh ini gitu Pak, selama Pak Rio menjadi pembimbing atau pembina dari teman-teman yang lomba, masalah apa sih Pak yang paling sering ditemuin nih oleh teman-teman mahasiswa ketika ingin lomba atau dalam persiapan lomba gitu Pak? Yang paling esensi biasanya di ide. Ide. Penggarapan ide gitu Pak ya. Jadi ide, misalkan kan gini, lomba ini juga sambil ini ya, biar nanti teman-teman ketahui, terutama di Belmawa. Belmawa itu pasti akan mengangkat SDGs.
Jadi Oh, SDGs itu yang iya, Sustainable sustainable. Development Goals ya. Iya, Kan ada 16 tuh, iya, 16 SDGs, bahkan ada 17 mungkin satu lagi. iya. Nah, nanti teman-teman sambil cek ya, nanti Hmm. explore SDGs itu ada apa aja. Nah, topik-topik atau tema-tema yang ada di SDGs itu bisa kita garap menjadi ide Ide. untuk membuat Hmm. karya kita. Oke. Kalau bebas itu ya mau di game, mau di mana, tergantung nanti divisi game mana yang mau kita incar gitu. Oke. Kalau misalkan di game ya nanti berarti kita bikin game dengan tema SDGs itu. Oh, Nah, oke. di sini salah satu yang jadi tantangan yang cukup lumayan lah ya buat Iya. teman-teman ketika ini tema udah ditentuin misalkan, tapi kira-kira dieksekusinya seperti apa ya? Ah, betul, Pak. Di situ Betul, kan betul. yang Suka mentoknya di situ tuh, Pak, biasanya betul, teman-teman ya. betul. Terus kalau saya lihat dari mentoknya itu yang jarang mereka perhitungkan adalah ketika topik atau temanya udah mereka pilih, mereka nggak coba cek pain problem dari setiap Oke. goalsnya Goalsnya tadi itu, ya, Pak si ya. SDGs-nya itu. Mm. Misalkan tentang apa? Tentang kemiskinan misal. Kemiskinan ini pain problemnya apa? Iya. Nah, itu harusnya yang mereka cek dulu atau Betul. riset lah ya. Betul. Di riset dulu. Ketika dapat pain problemnya, pain problem itulah yang bisa kita angkat. Iya, bisa di-solve gitu, Pak ya. Jadi Betul. si ide atau topik itu harusnya menjawab dari topik-topik itu tadi, Pak ya. Betul, Oh, di situ. oke. Kan nanti cara menjawab atau cara kita apa ya mencoba membuat solusi dari Iya, pain problem itu karyanya bisa macam-macam. betul. Misalnya Setuju. salah satunya dengan game. Dengan misalnya. game ya. Nah, game ini nanti mau digimanain gitu untuk Oke. memberikan apa ya pemikiran kah misalkan ke pemainnya untuk Betul. nanti akhirnya diarahkan ke yang problem tadi. Oh, oke. Itu yang apa ya istilahnya ya yang masih belum terlalu diperhitungkan. Iya. Jadi kebanyakan dari yang saya lihat yang ini saya bicaranya bukan hanya yang di TRM ya. Ya. Ketika saya lihat juga finalis-finalis lain itu sebetulnya masih sedikit lah, masih jarang banget yang mau memikirkan pain problemnya. Padahal ketika pain problemnya memang mereka sasar juga gitu ya, itu kan nanti akan ngaruh ke game mekanik Betul. atau gameplaynya. Benar-benar Seperti setuju, itu. Pak. Jadi nanti enaknya tuh ketika pain problem udah kita define, nah dari situ nanti kita bisa kulitin Iya, kulitin ya lagi, istilahnya, Pak. kita kulitin Iya. lagi, sampai akhirnya kita bisa mendesain misalkan game ya. Iya. Kita desain gamenya seperti apa, nanti kita breakdown sampai akhirnya bikin UX-nya gimana. Oke. Sehingga terjawab, Pak ya, pain problemnya itu, Pak ya. Ya, jadi Betul. ketika kita sajikan tuh Yes. benar-benar bisa relevan banget sama Setuju. pain problem yang mau kita solving itu. Oh, oke. Di situ Baik. yang memang masih belum ini ya. Nah, jadi apa ya? Mungkin yang bisa saya share itu ketika nanti teman-teman pengen coba bentuk tim gitu ya Yep. untuk bikin game misalkan Game. kita spesifik dulu deh di game misalkan lombanya. Nah, game ini kita berangkatnya dari tadi misalkan pain problemnya apa. Oke. Oh, oke, baik. Jadi ya salah satu sekarang tuh masalah pokoknya itu adalah di ide, Pak ya. Maksudnya Ide. eksekusi ide itu, Pak ya. Betul. Oh, oke. Nah, kalau begitu buat persiapannya sendiri gitu, Pak. Gimana kira-kira persiapan untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu, Pak? Khususnya untuk teman-teman mahasiswa gitu, Pak. Ada nggak, Pak? Gimana caranya, tips and trick dari pengalaman Pak Rio sejauh ini gitu, Pak? Saya coba sedikit spill resepnya. Nah, boleh, Pak. Formulanya itu, Pak. Spill sedikit, Pak. Ya, kenapa saya bilangnya spill sedikit karena bisa jadi apa yang saya formulasikan kan nggak suit sama setuju. ini ya, sama setiap ide yang orang mau ya. digarap gitu, Pak ya. Oke, Jadi, setuju. kalau ini kan memang apa diolahnya atau dipakainya sama diri sendiri. Iya, betul, Pak. Nah, cuman gini. Jadi persiapan awal tuh saya biasanya pengen teman-teman mahasiswa tuh benar-benar ngosongin diri dulu ya. Oke. Kita mungkin bahasa filosofisnya kita buang dulu air yang ada Iya, di seperti gelasnya. gelas kosong gitu, Pak ya. Buang dulu deh Iya. gitu.
udah dibuang. Nah, baru di situ kita masukin dulu ide-ide yang udah kita dapetin. Oke. Oke. Seberapapun nggak masalah, masukin aja dulu idenya. Ide ini kenapa perlu kita racik di awal? Karena bisa jadi ini munculnya nggak hanya dari satu orang kan. Kita kan bertim, berkelompok gitu ya. Iya. Di Gemastik saya bicaranya misalkan di Gemastik itu kan bertiga. Minimal 3 orang ini pasti punya ide masing-masing ya, betul. Nah, nanti dari situ masukin dulu semua, kita cek kira-kira kesamaannya apa. Kesamaannya apa. Dan dari situ kita cek juga ini potensi masing-masingnya tuh dari segi skill, misalkan saya mah senangnya programming, saya senangnya desain. Iya. Itu kita bisa coba bagi rata nih dari ide itu. Oke. Ini bicara ide awalnya dulu. Nah, nanti kalau udah dapat, baru kita coba memaksimalkan atau mengoptimize ide itu sehingga bisa jadi standar yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Kita harus mau riset pemenang sebelumnya gitu Pak ya. Pemenang sebelumnya itu wajib deh itu di riset. Jadi persiapan tuh tadi ya kita ngumpulin ide udah riset pemenang sebelumnya. Nah, dari situ kita cek. Bahkan saya sempat kita sesi julid gitu. Sesi julid. Sesi julid apa? Kenapa sesi julid? Kita ngecek kelemahan dari pemenang tersebut Pak ya. Itu kelemahannya apa sih? Iya. Oh, ini kurang ininya, misalnya ini game mekaniknya terlalu sederhana dan lain-lain. Iya. Ya, itu ketika kita udah julid, kita bertanggung jawab untuk bikin yang lebih bagus gitu Pak ya. Betul. Berarti setuju. Kan kita harus harus dapet. Harus diaget bener. Masa udah julid tapi gak bisa bikin Pak ya. Kita berani. Iya. Itu mah julid doang berarti Pak ya. Iya. Oke. Biar nggak dosa ya. Biar nggak dosa. Jadi harus dibuktiin gitu Pak ya. Setuju. Buktiin. Nah, berarti kita harus lampauin ini. Nah, dari situ upaya saya sebenarnya pengen menimbulkan semangat ya buat teman-teman di sini. Oke, kita harus bisa lampauin itu. Mereka aja bisa, masa setuju Pak. Nah, itu terus yang utama lagi tuh ya siapin waktu. Oke, harus rela ngorbanin waktu istilahnya Pak ya. Betul. Dan punya komitmen yang besar terutama. Karena sejauh ini juga ada juga tim-tim lain gitu. Maksudnya yang selama ini kan yang datang ke saya juga alhamdulillah ada beberapa lah ya. Beberapa dan ya macam-macam gitu. Ada yang sampai akhirnya saya jadi ngerasa kenapa ini jadi saya yang ribut sendiri. Iya. Pas saya tanya ke timnya, kalian udah sampai mana gimana? Aduh Pak, ini belum. Saling lempar jadi. Berarti kan kalau seperti itu belum ada komitmen. Setuju. Komitmen masih kurang. Betul. Karena kalau sama saya utamanya harus mau begadang. Karena saya tuh ngeplotting waktu untuk ngerjain kayak gitu biasanya di atas jam 9. Di malam hari Pak ya. Betul. Malam-malam karena ya saya juga waktunya adanya di itu. Iya. Kalau misalkan siang saya juga ngurusin. Iya. Perkuliahan betul Pak. Saya di rumah. Iya betul. Anak saya tidur. Di atas jam 9 berarti Pak. Jam 9. Kalau memang kita bisa meeting ya udah meeting online misalnya. Meeting online kita cek dulu. Kalau enggak nanti misalkan memang di hari biasa ketika ada waktunya kita bisa diskusi lah ya offline seperti itu kayak gitu. Jadi waktu tuh penting banget disiapin. Terus harus mau explore. Ini yang yang saya sayangkan dan saya sayangkan sih sebenarnya. Saya sayangkan banget anak-anak sekarang tuh sayangnya ide sebetulnya ya udah bisa kita lihat di depan mata kita berserakan ide itu, dan platform untuk belajarnya juga udah berserakan setuju. Di luar sana. Setuju Pak. Tapi nggak dimanfaatin. Nggak dieksplor Pak ya. Jadi mereka gini deh, saya ambil contoh realnya ya. Mereka udah disiapin mereka udah punya sekarang yang namanya ChatGPT. Betul. Tapi kenapa
ChatGPT itu kayak kurang Maksimalin Pak ya kayak kurang penggunaan. dimanfaatin. Dimanfaatin. Bahkan yang tragis buat saya itu untuk ngeprom aja mereka masih bingung. Ya, betul. Nah, ini nih harusnya jadi bahan renungan ya. Renungan. Betul Pak, benar. Saya aja yang lihat ChatGPT gitu ya. Ih, ini keren banget nih si ChatGPT. Kita bahkan loh bisa bikin sesuatu hanya dalam hitungan menit. Betul, setuju Pak. Melalui ChatGPT nih. Iya. Gitu ya. Jadi nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit sekarang Iya. gitu kan. Nah, harusnya hal-hal kayak gitu kan bisa dimanfaatin. Dimanfaatin, betul. Nah, ini mungkin yang belum tersadarkan buat teman-teman yang lain gitu ya. Kita harus mau explore gitu. Jadi jangan sampai gini juga, jangan sampai bisa jadi gini ya, bisa jadi mereka tuh ngerasa udahlah cuma gitu doang. Iya. Sama ada yang seperti itu, atau ada juga yang gimana ya, bingung, ininya bingung apa. Bingungnya tuh memang tidak terdefinisikan, mereka nggak ngerti mau Iya, iya betul Pak. Awalnya kan Iya. seperti itu. Padahal ketika mereka coba explore, cek dulu deh, misalkan mau bikin game misalkan, mau bikin game, bingung genrenya mau nyari apa, Iya. kenapa nggak cek dulu, lihat-lihat video gitu, Iya. lihat video tentang game, dari situ siapa tahu dapat ide. Betul. Nah, itu mungkin yang mesti perhatikan di awal itu. Gitu. Karena saya mungkin bisa share sedikit, saya itu dulu, sekarang sih alhamdulillah udah mulai menurun ya ininya frekuensinya ya. Tapi kalau saya hitung-hitung nggak kerasa kayaknya 8 tahun saya ngelakuin itu ya, rutinitas itu. Jadi dulu itu zaman masih pakai DVD tuh. Iya betul Saya Pak. sampai beli 4 DVD isinya iklan doang. Oh, oke. Dan saya rutin nontonin iklan itu. Wah. Rutin nonton. Oke. Buat apa? Saya ingin dapat ide. Dan gini, karena saya belum berkemampuan untuk pergi ke luar negeri, lain-lain, itu iklannya iklan luar negeri semua. Oke. Jadi saya udah nontonin ide aja. Nontonin video itu Pak ya? Oke. Buat apa? Saya pengen dapat gambaran, emang di luar itu trennya apa sih? Oke. Itu zaman dulu Zaman betul. YouTube tuh masih terbatas banget Pak ya? Benar. Dan itu selalu saya lakuin ya sebelum tidur, saya nonton video iklan Pak ya? Oke. Kalau sekarang mungkin scroll aja. Iya betul. Scroll di IG yang saya cari misalkan teknologi terbaru tuh apa sih. Tapi dari rutinitas itu secara nggak langsung tuh ya alhamdulillah tuh bisa nempel juga. Betul. Kita kan di otak tuh ada synapse ya namanya. Iya. Sinaptik ya. Nah, sinaptik itu bakal nyambung ya dari kegiatan rutinitas yang dilakukan betul. Itu akhirnya bisa nyambung. Makanya ketika misalkan cari ide dapatnya itu ya alhamdulillah tuh bisa langsung bisa deh gini. Jadi keinget gitu langsung Pak ya. Betul, setuju. Karena rutinitas kita dipenuhi sama hal yang baru. Oke. Gitu. Jadi itu mangga deh bisa. Iya, itu menarik banget sih Pak buat teman-teman, mungkin tips yang bisa dicoba gitu Pak ya. Karena kita nggak pernah tahu ide itu bakal datang dari mana gitu Pak ya. Jadi perlu juga melihat referensi gitu Pak. Explore yang paling penting gitu Pak ya. Setuju. Oke. Makanya saya sering sih kalau di kelas mungkin ini si Faril rewel pisan. Saya selalu bilang, ayo ngulik. Iya, explore. Saya sering banget ngomongin itu. Oke. Nah, itu sih resep saya sebetulnya di situ. Oh, oke. Berarti mulai dari ide tadi Pak ya. Jadi idenya itu dikumpulin dulu aja gitu Pak ya. Jadi dari gelas kosong itu kosongin dulu, kumpulin ide, baru nanti dilihat gitu Pak ya kesamaan idenya segala macam. Kemudian juga perlunya ada komitmen gitu Pak ya. Karena bener sih Pak, betul sekali kayak Pak Rio bilang, kadang beberapa teman mahasiswa kadang komitmen itu kurang terjaga gitu Pak ya. Jadi di awal mungkin tadinya menggebu-gebu bisa semangat, tapi makin ngujung makin mengendur jadinya Pak ya. Makanya perlu menjaga komitmen tadi Pak ya. Dan kemudian terus harus nyoba dan harus terus eksplorasi Pak ya. Karena buat mencari ide itu sendiri gitu Pak ya. Oke, nah kan tadi kita bicara lomba gitu Pak, lomba, kemudian beberapa pengalaman Pak Rio juga mendampingi teman-teman ikut lomba. Nah kan seperti yang kita tahu dan kita udah bahas juga di awal tadi soal hardware gitu Pak ya. Maksudnya kayak kita pun
mengenal Pak Rio sebagai sosok bapak hardware gitu Pak ya. Dia itu hardware. Karena Pak Rio kan suka bawa hardware gitu Pak. Nah, cuman kan dari tadi yang saya dengar gitu dari cerita Pak Rio kan kayaknya masih ke software gitu Pak ya lomba-lomba. Nah, kalau untuk hardware sendiri gitu Pak, khususnya game hardware. Nah, itu gimana Pak? Ada nggak potensi lombanya atau gimana untuk hardware gitu Pak? Oke, nah jadi gini. Ini yang tadi saya cerita tahun kedua nyoba itu ya, Oke. percobaan kedua. Percobaan kedua. Percobaan kedua ini kita sajikan game pakai hardware. Oh, oke. Alhamdulillah jadi juara kedua. Yang juara tadi Pak ya. Jadi Wah, juara oke. kedua. Sorry, jadi juara ketiga ya. Oke. Jadi juara ketiga. Dulu itu namanya Redusen. Dan alhamdulillah jadi startup tuh di sini. Wow, Jadi menarik. startup, terus jadi produk namanya Marga. Jadi Oke. pengenalan hewan gitu ya. Kita pakai boneka. Oke, nanti teman-teman bisa cek ya. Meta Labs Pak ya. Om editor nanti ini, Iya, iya. boleh Kasih lihat produknya Pak ya. produknya seperti apa. Oke. Nah, jadi ya tadi saya berangkat dari visi saya bahwa hardware itu salah satu elemen multimedia Multimedia, juga. setuju. Nah, dan Setuju. itu mungkin masih belum aware Ya, teman di sini gitu Iya. ya, bahwa hardware juga sebenarnya bisa jadi multimedia. Multimedia. Kenapa multimedia? Dan apa ya? Kok bisa sih jadi elemen multimedia gitu ya, hardware. Hardware di sini yang mungkin saya akan spesifikkan adalah ketika kita bermain dengan sensor-sensor gitu ya, atau nanti ada komponen-komponen lain di mana kita tuh benar-benar bisa berinteraksi dengan komponen tersebut. Oke. Atau komponen tersebut memberikan interaksi ke penggunanya sehingga nanti bisa entah dapat informasi dan lain-lain gitu ya. Makanya kan itu harusnya masih tetap masuk kaidah multimedia. Iya. Ada interaktiviti gitu ya. Nah, situ. Jadi awal mulanya dari yang game Mastic itu ya, game Mastic waktu percobaan kedua ini hardware. Nah, di situ saya jadi mulai berpikir, wah ini saya harus naikin levelnya nih, nggak cuma buat lomba. Oke. Jadi saya, kalau Zamir mungkin sering lihat saya bawa. Betul Pak, bawa RC biasanya Pak Rio tuh Iya, bawa RC, perangkat-perangkat bawa hardware pokoknya. Nah itu justru saya sebenarnya pengen mancing ya, Oke. mancing teman-teman khususnya teman-teman kita di TRM biar mulai berpikir, ini kita TRM tuh nggak semata-mata di software aja, hardware tuh bisa kita ulik juga loh gitu. Nah, momen yang bisa saya istilahnya manfaatkan saat ini, khususnya di semester ini, alhamdulillah saya semester ini awal mulanya ke Pak Ade dulu ya, ke Prodi, saya minta, Pak, tolong saya semester ini pengen bisa ngangkat hardware ini untuk di mata kuliah. Oke. Pak Ade ngasih ke saya amanah mata kuliah PAM, pengujian aplikasi multimedia. Yang memang notabene dari awal juga selama waktu pada awalnya kan itu Pak Adi yang pegang. Iya. Itu Pak Adi yang pegang dan di situ tuh sebetulnya produknya hardware. Makanya Pak Adi memang mempercayakan ke saya untuk megang mata kuliah itu karena outputnya pengen ada hardware nih. Oke. Cuman saya kasih tambahan lagi idenya ke Pak Adi itu maksudnya gini, Pak, ini kan mumpung di semester ini berbarengan nih, ada PAM, ada pemrograman game. Iya, betul. Iya. Nah, wah ini momennya pas nih menurut saya. Oke. Ya udah Pak, saya mau gabung 3 mata kuliah untuk mengerjakan satu project. Biar apa? Biar nanti teman-teman di sini benar-benar bisa fokus dan hasil akhirnya saya harapkan. Setuju Pak. Iya, gitu. iya, setuju. Nah, alhamdulillah sekarang tuh mereka sedang menggarap arcade game. Oke, iya. Game temanya arcade dan nanti produk akhirnya kita bikin game dengan controller hardware. Nah, di sini saya kasih challenge. Challenge, saya akan mengadakan expo. Wah, seru banget ini Pak. Oke. Gambling ya. Iya. Kalau nggak jadi saya malu. Ya harus jadi nih teman-teman, harus semangat nih karena kita pun TRM tuh jarang banget ada expo gitu Pak ya. Padahal kita tuh produknya banyak gitu loh yang bisa kita jadiin expo gitu Pak. Betul, nah itu potensi. Iya benar Pak. Nah ini gimana Pak? Kayaknya seru banget buat expo ini Pak. Gimana untuk expo ini sendiri Pak? Nah, jadi nanti saya tuh berencana ini jadi bertiga ya. Ya kolaborasi 3 mata kuliah tadi Pak ya. Betul. Oke. PAM, pemrograman game sama
pemrograman simulator. Jadi saya berkoordinasi dengan Pak Anang dan Pak Galih ya Oke. di sini. Nanti di minggu terakhir sebenarnya saya sih mencanangkannya di minggu ke-14 untuk mengadakan expo. Expo-nya ini levelnya expo masih ini ya, tugas besar. Tugas besar ya. Kita adakannya ya di gedung fakultas Di ini aja. fakultas ya. Di gedung fakultas nanti kita adakan. Seharusnya nanti akan ada 11 tim yang akan memamerkan produknya di expo tersebut Pak ya. Nah, jadi saya akan dorong nih ya. harus jadi nih teman-teman tuh. Saya sempat menjanjikan juga gini ya teman-teman, dan mudah-mudahan nanti melalui podcast ini juga bisa terinformasikan ya. Jadi saya pengen sebisa mungkin nanti kita coba undang pihak industri. Oke. Wow, menarik sekali Pak. Untuk hadir di expo ini. Nanti bisa ya. Amin. Kenapa? Karena gini, yang sudah terjadi adalah ketika ada waktu itu pihak industri nggak sengaja datang ke kita ke fakultas, dan ada teman-teman di sini yang lagi kumpulin data kuesioner nih, dengan produk hardware-nya, itu langsung tertarik. Industri itu langsung padahal nggak sengaja pada saat itu Pak ya. Bahkan saat itu sampai anaknya deg-degan dan lari ke saya, nyari saya gitu, Pak saya mau direkrut. Sampai segitunya. Dari situ saya jadi ngeliat, ini peluang banget nih. Justru saya pengen coba buka, ini kalau misalkan istilahnya tanggapan dari industri bagus itu, ya. Kenapa nggak kita buka sekalian aja? Iya, setuju. Benar. Mudah-mudahan melalui expo ini, ketika nanti ada industri ngelirik, wah udah ditandain nih anaknya. Iya, setuju atau timnya gitu ya. Jadi ya saya coba buka peluang itu, makanya teman-teman tolong manfaatkan. Iya, manfaatkan banget Pak ya, karena ini maksudnya ya kesempatan yang jarang didapatkan gitu bahkan Pak oleh teman-teman mahasiswa, karena di mana ini orang industrinya yang datang langsung ke kita gitu Pak. Jadi kita nggak perlu bawa produk nawarin ke sana sini, ini kita yang memamerkan langsung gitu Pak ya. Oke. Dan ini juga produk-produk seperti ini sebenarnya saya ingin kasih gambaran ke teman-teman bahwa produk ini nantinya harapan saya nanti sama teman-teman tuh bisa dipakai jadi ide untuk ikutan lomba akhirnya. Lagi ke lomba jadinya Pak. Oke. Kenapa? Karena peluang produk-produk seperti ini ada di ajang lomba itu peluang menangnya harusnya masih sangat besar. Sangat besar Pak. Karena apa? Karena mungkin nggak banyak tim di luar sana yang memikirkan sampai sejauh itu. Setuju. Menyajikan produk ininya karya lomba. Oke. Jadi ini tuh sebetulnya adalah tugas akhir gitu Pak ya. Tugas besar mata kuliah gitu, tugas besar, tapi ada nilai kebermanfaatan gitu Pak ya buat teman-teman sendiri gitu. Jadi dengan diharapkannya dengan expo ini nantinya bisa ada keberlanjutan dari pengembangan produk itu sendiri gitu Pak ya. Oke. Ini bahkan saya sempat bilang juga ke teman-teman, ini kalian kalau misalkan memang mau angkat ini jadi topik tugas akhir bisa. Bisa. Iya. Dan saya bisa pasang badan gitu ya. Wow. Bisa pasang badan untuk membawa ini jadi tugas akhir. Memang nanti kita naikin lagi kompleksitasnya dong. Betul. Jadi di-upgrade lagi Pak ya. Nanti tambahkan metodologi yang memang layak gitu ya. Betul. Sehingga jadi lebih ilmiah. Iya, dan layak untuk jadikan tugas akhir Pak ya. Jadi dari tugas besar jadi ke tugas akhir gitu Pak ya. Wow, oke. Jadi berarti nanti di expo-nya itu bakal ada 11 tim gitu Pak ya, yang memamerkan produk multimedia gitu Pak, berupa game arcade. Ya, game arcade. Wow, oke. Nah, untuk sekarang sejauh ini gimana Pak progres dari teman-teman sendiri? Sejauh ini alhamdulillah menjanjikan sih. Ya. Jadi mudah-mudahan aman nanti Pak ya di expo ya Pak ya. Amin, insya Allah aman. Jadi memang kemarin kita pas assessment 1 tuh teman-teman di sini pada presentasi ya semua, setiap tim presentasi. Di situ saya coba kejar detailnya, persiapannya sejauh mana.
ya insya Allah masih aman dan Masih aman, Pak, ya? dikendalikan untuk bisa beres. Oke, ininya, untuk targetnya. dipamerkan di Expo nantinya, Pak. Wow, seru banget sih, Pak. Menantikan banget nih, Pak, nih Ya, Expo-nya, Pak. doain ya. Siap, Pak. Mudah-mudahan nih teman-teman. Ya, teman-teman juga yang teman-teman yang lagi ngegarap nih, Pak, ya, produk-produk untuk di Expo nanti diharapkannya ya serius gitu, Pak, ya, Betul. buat ngebikin produknya karena kesempatan gitu, Pak, ya, ini. Kesempatan juga buat teman-teman. Kapan lagi nih ada Expo? Bahkan tadi Pak Rio ada rencana buat ngundang orang-orang dari industri langsung gitu, Pak, ya. Oke, wah. Seru banget sih, Pak, kayaknya, Pak, bahas soal Expo gitu, Pak, ya. Mungkin terakhir ya, Pak, terakhir dari Pak Rio nih selaku Bapak yang sudah berpengalaman juga di perlombaan mahasiswa, ada masukan nggak, Pak, buat teman-teman atau tips and trick lah gitu dari Bapak untuk teman-teman yang mungkin saat ini pengen ikut lomba atau sedang mengembangkan produk, mangga, Pak. Ya, Pesannya buat teman-teman. Oke, pesan-pesan hari ini. Iya. Ya, kalau saya sih selalu mesennya tuh ya teman-teman pokoknya selalu explore ya, Hmm. jangan bosan mengulik, ngoprek lah ya. Jangan mager, Pak, ya. Ya, jangan Sekarang- mager, ngoprek, Ngoprek. Oke. ngulik karena kita udah nyemplung di TRM sini, Iya. mau nggak mau teman-teman harus mau explore lebih Explore, setuju. jauh mengenai multimedia ya. Iya. Tuh, terus ya mungkin kalau bisa luangin waktu di satu hari itu gitu ya untuk cek teknologi karena kita memang mau nggak mau ada di dunia teknologi ya Hmm. di TRM ini. Cek deh selalu update teknologi terbaru itu seperti apa. Kalau bisa nanti kulitin. Kulitin ya, oke. Kulitin teknologinya seperti apa Iya. sehingga nanti teman-teman yang tadinya ngerasa ini impossible deh. Jadi sesuatu hal yang kayaknya bisa. Kayaknya bisa, betul, setuju, Pak. Oh, oke. Gitu sih. Oke, siap. Itu teman-teman berarti harus ngulik, Pak, ya, Ya. eksplorasi. Oke, baik. Wah, menarik banget sih, Pak, obrolan hari ini sangat informatif sih, Pak. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya, kehadirannya dan informasi yang udah dibagiin ke kita semua di sini. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan dan bermanfaat, Pak, ya, bagi teman-teman Amin. semua. Terakhir nih, Pak, pesan dan kesan untuk Botram gimana Bapak hari ini sebagai narasumber, Pak, padahal orang yang menginisiasi Iya, tapi udah di episode kesekian nih, Pak, ya, baru bisa sampai datang, Pak, ya. Menurut saya tuh udah diminta banget sama Rio, Botram. Botram ya. Baru ketemu jadwalnya di hari ini, Pak, ya. Gimana, Pak, kesan-pesannya buat Botram, Pak? Ya alhamdulillah ya sejauh ini saya amatin, wah keren nih Botram ya alhamdulillah. Makasih banyak ya ini Siap, juga Pak. Zamir sebagai MC dan mungkin Sama-sama, Pak. kemarin juga ya yang Iya, lain ya MC iya. lain Zaira terus Putri juga. Iya. Ya saya sih harapannya mudah-mudahan nanti Botram bisa terus konsisten ya. Amin, amin, amin. Nanti bisa nambah naik lagi ya ininya. Dan mungkin nanti kita akan coba nih tambah lagi ya Programnya, Pak, ya. Oh, ya, seru banget sih. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Rio Sama. atas kehadirannya, atas obrolan-obrolannya. Semoga ya bermanfaat dan apa ya bisa menambah motivasi dan semangat mahasiswa juga untuk berkuliah di TRM agar lebih baik lagi tentunya. Terima kasih banyak Pak Rio. Terakhir kita dadah dulu, Pak, ke kamera di tengah. Oke, dadah semuanya. Terima kasih.